Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat sekalian, di sini Al-Fakir sedikit akan membahas tentang fil aqiqah wa ma yata'allaqu biha, yaitu tentang akikah dan hal-hal yang berhubungan tentang akikah. Di dalam kitab Makarimul Akhlaq di sini dikatakan merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Abdillah alaihi salam yang berasal atau dinukil dari Umar bin Yazid an Abi Abdillah alaihi salam qultu lahu inni wallahi ma adri akana abi uqqa anni amla fa'amarani fa'aqaqtu an nafsi wa ana shaykhun itu syekh ya. Riwayat ini mengatakan sungguhnya inni wallah ya Allah, sungguh aku tidak mengetahui bahwa ayahku dahulu telah mengakikahkan aku atau belum. Lalu Abu Abdillah memerintahkan kepadaku atau menyuruh kepadaku untuk berakikah, maka aku pun menyembelih dengan niat untuk akikah untuk diriku, padahal aku saat ini atau saat itu telah syekh atau sudah menjadi orang tua yang sudah berumur. Jadi menandakan bahwa akikah itu selama kita tidak tahu, maka kita diperbolehkan untuk berakikah meskipun kita sudah tua. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ketika kita mengakikahkan kedua orang tua kita, yang mana orang tua kita telah meninggal, itu pun akan mendapatkan pahala untuk keduanya. Nah, ini semua berdasarkan atau berlandaskan kepada hadis ya. Di sini juga diriwayatkan di dalam kitab Makarimul Akhlaq dari Abu Abdillah dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam qol al-aqiqah lazimatun liman kana ghaniyan. Jadi akikah itu harus itu maksudnya bukan lazim, itu bukan wajib, lawan dari kalau tidak dilakukan berdosa, bukan demikian. Lazim itu lakukan. Liman kana ghaniyan, kalau dia orang yang mampu, selama dia mampu lakukan. Wa man kana faqiran idza aisar fa'al, kalau dia tidak mampu atau dia seorang fakir, maka tidak lazim. Tapi kalau dia idza aisar, apabila sudah dia memperoleh kemudahan, fa'al, lakukan, yaitu akikahlah. Fa in lam yaqdir ala dzalik falaisa alaih, kalau dia tidak mampu sama sekali, tidak mempunyai keuangan, tidak mampu, maka tidak ada kewajiban baginya. Wa in lam yuqa anhu hatta dhaha anhu faqad adza'athul adhiya. Bahkan di sini dikatakan bahwa kalau dia belum berakikah, lalu pada saat Idul Adha atau Idul Kurban dia melakukan penyembelihan dengan niat Idul Kurban, maka itu pun dikatakan orang itu telah melakukan akikah. Wa in lam yuqanhu, kalau dia belum diakikah hatta dhaha, lalu dia berkorban di Idul Adha atau di Idul Kurban, anhu, untuknya, faqad adza'athu adhiya, maka kurbannya itu dihukumi dia sebagai juga telah akikah. Wa kullu mauludin marathu bil aqiqatih, setiap anak yang dilahirkan itu semua tergantung dengan akikahnya. Bahkan ada hadis yang mengatakan dari Abu Abdillah alaihi salam mengatakan kullu insan marathun bil fitrah. Jadi setiap manusia itu bergantung dengan fitrahnya, fitrah kita. Wa kullu mauludin marathu bil aqiqah, dan setiap anak yang dilahirkan itu bergantung dengan akikahnya. Jadi akikah ini menyembelih hewan seperti kambing atau sapi, itu sebenarnya ada hal-hal yang di situ hikmah yang kita tidak ketahui. Jadi bahwa menyembelih atau kita berakikah untuk anak kita itu
manfaatnya ke depan untuk keberkahan dalam kehidupan dia baik secara duniawi dan ukhrawi itu sangat menentukan. Kadang ada orang misal disentuh kepalanya lalu dibacakan doa, hanya sebentar saja, tidak sampai 1 menit. Memang pada saat masih kecil itu tidak ada asarnya, tidak kelihatan apa. Ketika disentuh oleh orang alim kepalanya didoakan, nggak ada asarnya. Memang terlihat tidak ada asarnya, pengaruhnya secara zahir. Tapi kelak nanti ketika dia telah mengarungi kehidupan barulah asar atau pengaruh doa yang dulu didoakan itu akan berpengaruh kehidupan. Demikian pula akikah, ketika dia masih kecil ya mungkin tidak terlihat pengaruhnya, tapi nanti di dalam kehidupan kedepannya baru akan menentukan bahwa sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah yang itu merupakan tuntunan ilahi, tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya di kehidupan dunia ini. Tidak mungkin apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya itu tidak ada manfaat, pasti ada manfaatnya. Terkadang kita menganggap remeh, seperti misalkan kalau kita lihat obat jantung itu kecil sekali, obat jantung itu kecil sekali, tapi ketika orang terkena serangan jantung, yang mana serangan jantung itu menentukan antara hidup dan mati dia, tapi ketika dia mengkonsumsi obat itu, maka obat itu atas izin Allah maka bisa mempengaruhi kesembuhan atau mengatasi penyakit jantung dirinya, padahal obat itu sangat kecil. Nah, jadi hal-hal yang kita anggap remeh atau anggap sepele, yang mana asar atau pengaruhnya belum kita lihat, itu kita jangan berpikir ke situ, bahwa semua nanti pasti akan ada hikmahnya ke depannya, yang mana kita tidak mengetahui itu semua. Ikhwan dan akhwat sekalian, di sini juga dikatakan bahwa akikah juga ketika kita berakikah, maka daging atau daging yang kita sembelih maka dimakruhkan kepada ayal, yaitu orang terdekat dari anak ini, terutama kedua orang tuanya dan kakek, untuk mengkonsumsinya. Itu sangat dimakruhkan, lebih baik jangan dimakan. Jadi ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa makruh hukumnya bagi kedua orang tua dan juga kakek, dan kalau bisa kerabat terdekat seperti paman, kakak, atau kakak-kakaknya, abang-abangnya, itu jangan memakan daging akikah dari keluarga, yaitu jangan memakan daging akikah itu. Ya, kita berikan kepada fuqara wal masakin, kepada orang lain. Nah, itu dimakruhkan, dalam hadis dijelaskan demikian. Nah, ini adalah sedikit tentang akikah. Mungkin kalau kita katakan akikah itu hewannya apa, itu ya hewannya yang paling murah atau bisa dijangkau adalah kambing. Kalau bisa ya misalkan sapi, ya karena unta mungkin di negara kita ini tidak ada, ya antara dua ini, kambing dengan sapi. Ya kalau misalkan dia merasa mampu untuk menyembelih sapi untuk akikah, fadhol. Kalau dia tidak mampu, ya dengan seekor kambing cukup. Misalkan satu anak 1 ekor kambing, tidak ada hadis yang menjelaskan untuk 1 anak, misalkan laki-laki 2, untuk perempuan 1, tidak ada hadis yang menjelaskan demikian. Intinya bahwa 1 anak, kullu maulud, setiap yang dilahirkan, yaitu 1 anak adalah 1 ekor kambing atau sapi. Lalu ketika kita menyembelih, kalau lebih afdol, lebih baiknya adalah orang tuanya sendiri yang menyembelih dari hewan akikah. Kalau tidak bisa diwakilkan. Qala, di sini dikatakan doa dari akikah adalah idza
aradta an tazbahal aqiqah, jadi ketika engkau ingin menyembelih maka bacalah, faqul, maka bacalah. Ini diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, ya qaum inni bari'un mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah selesai lalu lanjutkan, ketika kita niat, ketika kita akan menyembelih, memulainya, lalu baca Allahumma minka wa ilaika bismillah wallahu akbar Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad, lalu sebut taqabbal fulan, anak misalkan perempuan fulanah bin fulan, kalau laki yaitu Muhammad, misalkan Muhammad bin Ali, disebutkan namanya. Taqabbal min fulan bin fulan, yaitu disebutkan namanya, kemudian summa yasbah, kemudian sembelih, yaitu ketika ingin menyembelih maka bacalah bismillah, cukup baca bismillah lalu langsung sembelih. Nah, ini saja sedikit cara-cara kita untuk berakikah, yaitu yang mana sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.